Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Gali Bekti. Saya mohon maaf karena sudah 3 minggu mungkin ya saya tidak upload video. Jadi pada video kali ini saya mencoba untuk upload lagi karena kemarin ada sedikit ya, karena di Jepang sudah mulai new normal ya, sudah mulai masuk kuliah, sudah mulai masuk kampus, jadi agak sedikit mengatur waktu lagi untuk membuat video-video baru. Jadi sekarang saya mencoba untuk membuat lagi, semoga nanti konsisten untuk kedepannya. Dan pada video kali ini saya akan mencoba membahas mengenai berapa sih biaya hidup di Jepang, khususnya di daerah saya yaitu Ehime Prefecture. Tapi nanti saya akan coba untuk membahas biaya-biaya hidup di kota-kota lain seperti Tokyo, Osaka, Hokkaido, dan tempat lain. Jadi jangan lupa untuk ditonton sampai akhir. Jadi sebelum saya membahas mengenai biaya hidup secara detailnya nanti, di sini perlu saya harus sampaikan dulu dua hal yang penting untuk diketahui. Pertama, yaitu bahwasanya biaya hidup itu bergantung pada dua hal, teman-teman. Kalau ada yang bilang bergantung pada orangnya, itu benar juga, tapi sebenarnya itu bergantung pada dua hal, yaitu bergantung by location dan juga by person gitu. Ada komponen biaya hidup yang bergantung dari lokasinya, tempatnya, daerahnya. Tapi ada juga komponen biaya hidup yang bergantung dari orangnya atau personality-nya gitu. Nah, beberapa contoh mengenai biaya hidup yang bergantung lokasi itu seperti akomodasi yang paling kelihatan ya, yaitu seperti tempat tinggal, kemudian listrik, gas, kemudian wifi, dan asuransi, dan lain sebagainya. Itu bergantung kepada lokasinya kalian tempat tinggal di mana. Daerah kalian di mana, kota kalian di mana, bahkan negara kalian di mana, itu bergantung itu. Nah, yang kedua adalah biaya hidup yang bergantung by person gitu, personality, yaitu komponen-komponen biaya yang bisa kita sesuaikan berdasarkan kehidupan kita masing-masing. Salah satunya yaitu makanan yang paling kelihatan ya, kemudian ngejajan, kemudian traveling, shopping, ya biaya-biaya itu gitu. Nah, yang perlu diingat juga bahwasannya kalau biaya by location itu biaya fix yang kita tidak bisa ubah gitu ya. Lokasinya di mana ya kita nggak mungkin dong kita ngebangun sendiri dengan biaya sendiri, kan nggak mungkin. Jadi kita menyesuaikan lokasi di mana kita tinggal. Nah, untuk biaya by person itu biaya yang bisa kita atur. Kalau misalkan teman-teman nanti mendengar besaran ini itu murah gitu ya, itu sebenarnya bisa juga diaplikasikan ke daerah lain. Karena apa? Saya sendiri membeli bahan pokok itu dari supermarket yang notabene supermarket ini tersebar di mana-mana di Jepang gitu. Jadi ya itu bisa juga diaplikasikan di tempat lain karena supply-nya juga sama gitu dan ada juga di daerah lain. Nah, untuk biaya hidup yang by person sendiri di sini nanti akan saya share biaya hidup saya yang bergantung pada keadaan saya, which is saya adalah mahasiswa yang tidak memiliki beasiswa tetap gitu. Jadi jangan disamakan dengan mereka-mereka yang memiliki beasiswa tetap, beasiswa yang setiap bulannya bahkan sampai lulus ada yang mensupport gitu. Jadi bisa dibilang untuk mereka-mereka yang mendapatkan beasiswa tetap sampai akhir studi ya mungkin pola hidupnya akan sedikit berbeda dengan saya yang tidak memiliki beasiswa tetap, yang harus mencari beasiswa setiap tahunnya, mungkin setiap bulannya, atau ya, tanpa beasiswa apapun. Jadi itu sedikit berbeda gitu. Dan yang kedua nanti yang perlu digarisbawahi di sini, walaupun saya memiliki pola hidup yang cukup hemat, yang harus digarisbawahi saya hemat tidak tersiksa gitu ya. Dalam artian hematnya enjoyable gitu. Kalau teman-teman ngikuti saya di Instagram pasti tahu tuh perbedaan antara pertama masuk di Jepang dan kemudian sampai sekarang. Pasti notice kalau bahwasannya berat badan saya naik. Nah, itu mengindikasikan bahwa saya di sini hidupnya ya walaupun hemat tapi enjoyable gitu. Bisa saya nikmati gitu. Tidak gimana ya, dalam artian hemat tidak kere gitu loh, tidak susah gitu, tidak menderita gitu. Jadi kalau teman-teman nanti mendengarkan komponen-komponen biaya yang saya sebutkan kok murah gitu, tapi itu bukan murahan gitu. Murah, hemat tapi tidak menyiksa saya gitu. Oke, jadi langsung kita mulai aja pembahasannya. Oke, pertama kita bahas mengenai biaya by location, by daerahnya. Salah satunya adalah tempat tinggal. Nah, di Jepang sendiri tempat tinggal untuk pelajar ya, untuk mahasiswa itu ada 3 jenis. Yang pertama dorm atau asrama dari kampusnya masing-masing.
yang kemudian apartemen dan juga mansion. Kita menyebutnya apartemen ya, orang Jepang menyebutnya apartemen, tapi itu kalau di Indonesia seperti kos-kosan yang 2 tingkat, 3 tingkat, tergantung pemiliknya mau ngebangun berapa tingkat gitu ya. Pokoknya itu lebih ke kos-kosan gitu. Nah, apartemen sendiri ada yang apartemen individu untuk ditinggali 1 atau 2 orang. Biasanya untuk individu lah, untuk 1 orang, atau apartemen untuk family, untuk keluarga yang luasannya lebih luas gitu. Untuk mansion sendiri itu sebenarnya adalah apartemen yang kita bayangkan di Indonesia gitu. Mansion itu bangunan-bangunan tinggi yang berlantai-lantai seperti apartemen, kemudian lebih modern gitu ya. Bukan berarti apartemen nggak modern, ada beberapa apartemen juga yang bagus gitu. Tapi kalau mansion sendiri itu lebih ke seperti apartemen kita bayangkan di Indonesia, atau seperti apartemen-apartemennya di Indonesia gitu. Nah, untuk apartemen sendiri di daerah saya itu berkisar antara 20.000 yen. Saya sendiri ini adalah apartemen yang diperuntukkan untuk keluarga. Namun saya tinggal di sini bertiga bersama teman saya. Jadi biayanya itu dibagi 3, walaupun mahal gitu ya, walaupun nggak 20.000 tadi, tapi itu biayanya dibagi 3 gitu. Jadi kalau dapatnya per bulan saya harus membayar sebesar 13.500 yen untuk apartemen. Nah, tapi untuk teman-teman saya yang lain, khususnya teman-teman pelajar Indonesia gitu ya, yang notabene tinggal di sini lebih dekat dengan kampus, atau ya jaraknya relatif dekat lah dengan kampus, itu sekitar 20.000 yen per bulan gitu. Jadi kita ambil aja di daerah saya di Ehime, untuk pelajar, khususnya pelajar mahasiswa Indonesia, itu sekitar 20.000 yen. Nah, bagaimana dengan Tokyo, bagaimana dengan Osaka, bagaimana dengan Hokkaido, ada tempat lain gitu. Jadi kalau kita ibaratkan daerah saya Ehime ini seperti Yogyakarta gitu ya, atau lebih ke Semarang lah, lebih daerah yang Jawa tapi tidak bisa dibilang ini adalah kota tapi tidak terlalu crowded gitu. Untuk kota lain seperti Osaka itu bisa kita ibaratkan seperti Surabaya gitu, dan Tokyo itu seperti Jakarta. Nah, biayanya pasti lebih mahal gitu. Nah, di sini saya dapatkan informasi dari YouTuber, maksudnya saya lihat video YouTuber yang lain. Untuk daerah Osaka itu sekitar 30 sampai 40 ribuan gitu ya. Untuk daerah Kyoto yang dekat dengan Osaka tapi lebih jauh dari pusat gitu, sekitar 25.000 sampai 30 ribuan. Kemudian untuk Tokyo sekitar antara 40 sampai 60 ribu. Tapi ada juga 28.000 di Jerome itu bilang 28.000. Oh ya, sebelumnya saya harus bilang dulu, untuk biaya location yang saya mention di sini, khususnya di daerah saya ini, adalah biaya maksimumnya ya. Jadi misalkan apa tuh tadi untuk mahasiswa Indonesia ya, khususnya kalau mahasiswa Jepang jangan dibandingkan, mereka pasti lebih mahal, mencarinya tempatnya yang lebih mahal gitu. Kalau mahasiswa Indonesia tadi 20.000 itu yang saya pernah dengar paling mahal untuk individunya. Jadi saya patok 20.000. Kenapa saya tidak mention 13.500 seperti yang kondisi saya sekarang ini, atau teman saya juga ada yang sekitar 14.000? Karena nanti takutnya ketika kalian datang ke Jepang nyari-nyari, mana bang, nggak ada yang 13.000, nggak ada yang 14.000. Jadi saya patoknya untuk biaya yang berdasarkan lokasi, yang tadi by location, itu biaya-biaya yang saya mention paling maksimal yang kami keluarkan per bulannya. Nah, untuk yang kedua itu biaya mengenai air, listrik, dan gas. Kok beda-beda gitu ya. Jadi kalau di Jepang sendiri itu air itu biayanya, rekeningnya beda, gas itu ada pembayarannya beda juga, listrik juga pembayarannya beda. Untuk biaya listrik sendiri ini saya menyimpan beberapa struk listrik yang pernah saya bayarkan gitu ya. Listrik sendiri relatif sama setiap musimnya. Nah, di Jepang sendiri kan ada 4 musim tuh. Nanti biaya air, gas, listrik ini sebenarnya ada biaya yang tergantung musimnya gitu. Nah, untuk biaya listrik sendiri per musimnya itu relatif sama ya, karena ketika kita musim panas kita mungkin nyalain kipas angin, nyalain AC gitu ya. Nah, untuk musim dingin kita mungkin akan nyalain heater gitu atau penghangat gitu. Jadi bergantung musim kayaknya tidak berpengaruh gitu. Nah, untuk biaya listrik yang saya bayarkan, lagi-lagi yang pernah saya bayarkan paling mahal gitu ya, sebulannya sekitar 2.500 yen. Itu paling mahal yang pernah saya keluarkan untuk listrik ya.
ada kalanya saya membayar cuma 2000, 1800, tergantung intensitas kita memakai listrik tadi. Kayak kita sering-sering pakai AC, sering-sering pakai kipas angin, atau sering-sering pakai heater. Biasanya biaya-biaya yang tadi seperti 1800, 1300, 2000 itu untuk musim-musim yang relatif konstan seperti musim gugur atau musim semi ya. Karena itu cuacanya cukup enak gitu. Jadi kita tidak terlalu menghabiskan listrik cukup banyak di musim tersebut gitu. Nah, beda halnya dengan biaya gas. Untuk biaya gas sendiri akan lebih besar itu ketika musim dingin gitu. Karena kita akan mandi itu dengan air hangat gitu. Karena kita nggak akan kuat dengan mandi air dingin gitu. Saya aja orang gunung nggak kuat, apalagi kalian. Intinya biaya itu untuk gas itu akan membesar trennya itu ketika pada musim-musim dingin, ketika hawanya dingin gitu. Nah, ketika musim panas ya kalian nggak akan pakai gas, bahkan ya pakai gas untuk masak atau lain sebagainya. Tapi untuk mandi itu otomatis pasti tidak akan menggunakan gas gitu, kecuali kalau kalian pengen menghabiskan uang ya. Nah, untuk biaya gas sendiri yang pernah saya bayarkan paling mahal di bulan, terutama di musim-musim winter, yaitu musim dingin kemarin, itu sekitar 2.500 juga per bulannya. Itu yang paling mahal yang pernah saya bayarkan. Ada kalanya saya juga membayar cuma 2.000, 1.000, dan 1.300, 1.500, yaitu tergantung musimnya gitu ya. Tapi yang pernah saya bayarkan paling mahal untuk gas itu sekitar 2.500. Utilitas terakhir yaitu biaya air. Nah, biaya air ini di sini relatif sama dengan listrik, tapi relatif lebih konstan untuk setiap musimnya. Karena kita menggunakan air buat apa sih? Biasanya kan buat masak, kemudian buat mandi, kemudian buat minum gitu ya. Jadi untuk air minum sendiri Jepang itu bisa langsung diminum gitu. Jadi ya, mantap. Nah, untuk air sendiri tadi seperti yang saya bilang, biayanya relatif sama setiap musimnya. Jadi karena kita menggunakan air itu kan untuk kebutuhan yang relatif diulang-ulang setiap musim gitu ya. Jadi itu sama. Untuk saya sendiri biaya air yang pernah saya bayarkan paling mahal itu sekitar 2.000 yen per bulan. Ya bukan paling mahal, itu rata-rata ya, karena tadi relatif sama setiap musimnya gitu. Nah, yang ketiga adalah biaya wifi. Sebenarnya wifi ini tergantung personality juga sih, tapi menurut saya wifi di tempat daerah itu berbeda-beda gitu. Karena di daerah saya sendiri di Ehime, saya menggunakan providernya Ehime gitulah. Nah, itu cukup murah, sekitar 2.000 yen per bulan. Nah, saya tidak tahu pasti untuk di daerah lain apakah sekitar segitu, tapi saya yakini untuk di daerah lain pasti biaya wifi-nya juga bergantung di lokasinya gitu. Yang terakhir untuk komponen biaya by location yaitu asuransi. Kenapa di sini asuransi? Karena ini lebih ke suatu negara sih. Untuk di Jepang sendiri biaya asuransi itu ada setiap bulannya, terutama biaya asuransi kesehatan gitu. Nah, untuk biaya asuransi di daerah saya dan daerah Tokyo, Kyoto, Osaka, dan lain sebagainya mungkin relatif sama, tapi untuk di negara lain itu mungkin berbeda. Nah, untuk biaya asuransi yang seharusnya saya bayarkan itu juga bergantung kepada pendapatan yang kita terima. Kalau kalian di sini sebagai pekerja mungkin akan mendapatkan tagihan asuransi yang lebih mahal daripada mahasiswa, karena mahasiswa tidak mempunyai uang pendapatan yang tetap, dalam artian pendapatan dalam segi pekerjaan gitu ya. Nah, untuk saya sendiri asuransi yang harus saya bayarkan setiap bulannya sekitar 1.500 yen per bulan. Fungsinya apa? Asuransi ini nanti bisa kalian gunakan untuk berobat di rumah sakit, berobat di dokter gigi, dokter klinik, dan lain sebagainya. Karena itu cukup membantu kalau kalian ingin periksa kesehatan kalian, nanti akan ada potongan biaya yang cukup signifikan apabila kalian menggunakan asuransi ini. Jadi itu ya 4 biaya komponen by location: tempat tinggal, utilitas, wifi, dan juga asuransi. Nah, kita sekarang beralih ke biaya by person, by personality. Yang paling kelihatan adalah biaya makannya. Nah, untuk setiap minggu sendiri saya kurang lebih menghabiskan sekitar 1.000 yen. Bukan kurang lebih sih, tapi
selalu menghabiskan 1.000 yen per minggunya untuk membeli beras, membeli lauk, sayur dan lain sebagainya. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan untuk masak saya di sini gitu. Jadi kalau dikalikan 4 itu sekitar 4.000 yen per bulan. Seperti apa sih 1.000 yen itu bisa dapat apa aja sih? Nanti akan saya bahas di video yang lain. Tapi intinya di sini saya menghabiskan uang segitu untuk makan pokok saya di apartemen saya gitu, di kehidupan saya selama sebulan. Untuk biaya kedua by person itu biaya jajan. Nah, saya di sini juga mengalokasikan untuk yang ngejajan lah di luar gitu ya. Minggu sekali atau 2 kali untuk yang ngejajan di luar, beli-beli makanan, beli jajan dan lain sebagainya. Ya, kita perlu dong itu. Lagi-lagi itu perlu buat kalian gitu. Karena kan ya masa terus kalau nggak ngemil kan juga nggak enak gitu. Jadi kalau saya pribadi mengalokasikan juga 1.000 yen per minggunya untuk makan di luar, jajan di luar. Jadi kalau sebulan sekitar 4.000 yen per bulan, sama kayak biaya main food saya gitu. Nah, yang ketiga adalah biaya shopping, traveling, dan pokoknya biaya tambahan lah ya, tapi lebih ke shoppingnya ini. Nah, seperti yang di awal, shopping itu bisa jadi hal yang tidak perlu kita lakukan, tapi untuk di Jepang sendiri menurut saya itu perlu dilakukan. Karena apa? Di Jepang kan punya 4 musim gitu ya, musim semi, musim gugur, musim salju, dan musim panas. Nah, setiap bulannya itu kalian pasti harus menyesuaikan pakaian kalian masing-masing. Nggak mungkin kalian nanti di musim dingin kalian pakai pakaian tipis seperti ya musim panas seperti ini, kan nggak mungkin gitu. Jadi itu menurut saya biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya, tergantung musimnya. Nah, jadi biaya shopping ini sendiri itu perlu untuk dikeluarkan. Untuk saya sendiri shopping, terus kemudian traveling, dalam artian traveling di sini lebih ke jalan-jalan lokal aja ya, bukan jalan-jalan yang harus keluar kota. Itu kan balik lagi ke diri kalian masing-masing gitu kan, mau jalan-jalan keluar prefecture apa tidak gitu. Tapi kalau komponen biaya lain di sini shopping, traveling, dan juga transportasi. Nah, saya anggarkan sekitar 5.000 yen per bulannya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan lain, pakaian, kemudian transportasi atau jalan-jalannya sekitar taman atau kemana-mana gitu ya. Untuk transportasi sendiri di sini sebenarnya bisa zero, tapi untuk daerah yang relatif lebih jauh kita pasti menggunakan transportasi umum gitu ya, seperti kereta atau subway gitu. Kalau saya sendiri untuk transportasi sehari-hari untuk pergi ke tempat baito atau ke kuliah itu menggunakan jitensa atau sepeda yang relatif itu nol atau biayanya nggak ada biayanya gitu, kecuali biaya perawatan gitu ya. Nah gitu. Jadi itu biaya shopping, biaya traveling, dan juga biaya transportasi yang mungkin perlu kita keluarkan. Nah, untuk traveling apakah perlu juga? Nah, sebenarnya menurut saya juga perlu gitu. Ketika kalian tinggal di daerah situ, daerah kalian juga harus explore dong daerah-daerah setempat ya, sekedar tahu aja lah untuk refreshing setiap minggunya. Setelah 1 minggu atau setelah beberapa hari kuliah, kerja gitu kan butuh refreshing ya, ke pantai lah, ke koen atau ke taman, ke tempat-tempat liburan dekat-dekat gitu kan. Itu juga menurut saya perlu gitu untuk refreshing diri, untuk menyegarkan pikiran, biar nggak jenuh-jenuh amat lah tinggal di negara orang gitu kan. Nah, komponen biaya lain untuk biaya by personnya adalah biaya data atau pakai data. Nah, di sini harus kita bedakan antara data dan juga wifi. Kalau wifi kan nggak bisa dibawa kemana-mana tuh. Kalau data relatif bisa kita bawa ketika kita keluar rumah gitu. Nah, kenapa data ini by person berdasarkan masing-masing orang? Karena pilihan orang kan juga masing-masing berbeda. Ada yang menggunakan provider yang kenceng, ada yang menggunakan provider yang hemat, ada yang menggunakan pakai data yang unlimited, ada juga yang mempunyai limitasi penggunaan data gitu. Nah, untuk saya sendiri, saya menggunakan provider Docomo yang kalau di Indonesia itu seperti Telkomsel gitu ya. Untuk Docomo yang saya pakai sendiri di sini itu pakai datanya ada limitasinya, cuma kalau kita lewat limitasi kita akan masuk ke limitasi kedua gitu. Misalkan batas saya itu 1 giga, terus kemudian ketika lebih dari 1 giga pemakaian, jadi saya akan masuk ke range yang 2 giga gitu, dan otomatis biayanya nambah. Jadi untuk per bulannya sekitar 3.000 sampai 4.000 yen per bulan untuk biaya itu. Nah, perlu digarisbawahi juga untuk biaya personality ini saya mematok biaya paling rendah gitu yang pernah saya keluarkan. Berbeda dengan by location, saya mematoknya paling tinggi karena ya
biar kalian nanti kalau mendapatkan informasi ini bisa ngasih batasan, oh maksimalnya segini loh untuk mengeluarkan akomodasi dan lain sebagainya. Tapi untuk biaya yang by personality, setidaknya teman-teman mendapatkan gambaran paling murah hidup itu berapa sih gitu. Kalau saya bisa mengaplikasikan biaya itu paling murah ini, jadi teman-teman juga pasti bisa mengaplikasikannya gitu. Jadi saya tidak mematok biaya paling mahal yang saya keluarkan, tapi saya paling murah yang saya keluarkan biar bisa menjadi referensi untuk menghemat itu seberapa besar sih, seberapa banyak sih biaya yang harus diperlukan gitu. Jadi kalau di total antara biaya by location tadi dan juga by person ini sekitar 45.000 yen per bulan di daerah saya. Ya, atau kalau dikurskan untuk kurs saat ini, kurs tanggal ini sekitar 6 juta rupiah. Bagaimana untuk daerah lain? Jadi balik lagi saya sudah membagi antara biaya by location dan biaya by person. By person ini bisa kalian ikuti modenya, pola hidupnya gitu ya. Kalau kalian tinggal di Jepang, artinya ya balik tadi seperti contohnya tadi biaya makan. Saya membeli makan di supermarket yang tersedia di seluruh Jepang gitu. Jadi itu bisa diaplikasikan di daerah mana saja gitu. Yang tidak bisa adalah biaya by location. Kalau kalian tinggal di Tokyo, di Osaka atau di mana-mana, ya tinggal ditambahin aja biaya location tadi, by location. Kalian bisa lihat referensinya di YouTuber-YouTuber lain atau seperti yang saya cantumkan di awal tadi, dengan ditambah biaya hidup by person yang menjadi pola hidup saya yang bisa diaplikasikan juga di daerah lain gitu. Nah, jadi seperti itulah biaya hidup di Jepang yang bisa saya share, terutama yang di daerah saya sendiri gitu, berdasarkan pola hidup saya juga gitu. Kalau ada yang teman-teman bertanya apakah cukup biaya hidup di Jepang dengan cara part-time job saja tanpa membawa beasiswa, kalian bisa cek sendiri video saya yang ini, video part-time job saya di Jepang, berapakah penghasilan saya per bulannya, dan bisa kalian bandingkan dengan biaya hidup yang saya keluarkan per bulannya di sini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share. Semoga video ini bermanfaat untuk didengarkan, khususnya buat teman-teman nanti yang memiliki mimpi ke Jepang. Semoga ini bisa menjadi gambaran berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan apabila kalian nanti akan ke Jepang gitu. Dan sekali lagi, semoga video ini bermanfaat, dan apabila kalian mendapatkan manfaat dari video ini, jangan segan-segan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Dan saya juga akan berusaha nanti ke depannya untuk upload lebih sering lagi gitu ya, biar bisa membagikan apa saja yang bisa saya bagikan selama di sini, yang menurut saya itu bermanfaat untuk dibagikan gitu, biar teman-teman juga mendapatkan manfaat dari video-video yang akan saya upload nanti. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah subscribe juga saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe ya bisa ditekan tombol subscribe-nya karena gratis gitu ya. Dan see you in the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Jangan lupa nonton video lainnya juga ya. Uhuy.